أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi Hajjah Sri Sumiani. Allahumma shfi Hajjah Sri Sumiani. Allahumma shfi Hajjah Sri Sumiani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin sudah kita bacakan ayat yang ke-6 dari surah Yunus di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya fi ikhtilafi ya, fi di dalam ikhtilafi perselisihan atau pergantian al-laili malam wan nahari dan siang, wama dan apa saja yang khalaqallahu Allah telah ciptakan fis samawati di langit wal ardi dan di bumi, la ayatin sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan li kaumin bagi kaum, bagi orang-orang yang yattaquna mereka bertakwa. Ini tafsirnya sederhana saja. Para ulama tafsir diantaranya di sini yang saya sempat tulis adalah tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir ya. Di belakangnya ada lagi enggak? Tafsir Jalalain ya. Nah, di dalam penjelasan dari ayat ini atau tafsir ayat ini, para ulama ahli tafsir menuliskan atau mengatakan, inna sesungguhnya fi ikhtilafil laili wan nahar, di dalam perselisihan atau pergantian malam dan siang, maksudnya fi taqallubil laili wan nahari, dalam pergantian malam dan siang, wa ziyadatihima dan dalam penambahannya, dalam penambahan siang malam dan siang, maksudnya dalam penambahan waktunya, wa nuqsanihima dan dalam pengurangannya. Karena seperti yang sudah sering disampaikan, siang dan malam itu tidak selalu tepat 24 jam. Ya waktunya 24 jam, tapi penampakannya kadang-kadang siang itu lebih panjang dari malam hari.
Kadang-kadang malam lebih panjang dari siang hari. Saat ini subuh jam 4 kurang di tempat kita ini, jam 3 lebih 50 menit kalau nggak salah ya. Mang Itim, mana Mang Itim? Oh, Mang Itim ini enggak ikut. Oh, di luar. Oh, selalu di luar kah? Waduh, nanti nggak masuk surga gimana Mang Itim? Jadi sekarang ini subuh jam 3.40. Jam 3.43. Jam 3.53. Kan masih gelap. Masih gelap itu kan? Nanti ini jam sekian, ini jam 5 sudah kelihatan terang. Kadang-kadang jam 5 itu masih gelap. Ya, nah itu maksudnya begitu tuh. Jadi kalau malamnya itu lebih pendek, jam-jam 5 sudah terang. Nanti kalau malamnya panjang, jam 5 itu masih gelap. Subuhnya lebih siang lagi gitu. Itu kan peristiwa alam itu. Nah, itu tuh pergantian malam dan siang yang ngatur itu Allah. Bukan matahari sendiri berbuat semaunya, enggak. Matahari itu diatur oleh Allah. Dia terbit dan tenggelam itu Allah yang memerintahkan. Dan matahari taat kepada perintah Allah, padahal gede banget dia. Kita kecil kayak gini nih, yang diandalkan apa? Sama Allah tuh masih berani. Manusia kecil gini nih, merasa diri besar. Dulu katanya bilang, jangan khawatir Pak, saya sudah di sini. Begitu ditantang debat ngilang. Nah, itu enggak boleh kayak begitu, sombong. Ya, ini biar peringatan buat yang lainnya juga. Kita jangan suka seperti itu. Jadi dalam pergantian malam dan siang dan penambahan keduanya dan pengurangan keduanya, wa dhahabihima dan dalam perginya keduanya, wa muji'ihima dan dalam kedatangan keduanya. Jadi malam dan siang, datang dan pergi, itu Allah yang atur. Makanya di setiap waktu-waktu mulai datang siang, menjelang siang, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan biarkan waktu berlalu tanpa pahala, jangan. Usahakan dapat pahala sebanyak-banyaknya dalam hidup ini. Kita mencari pahala karena kan memang kita hidup itu untuk beribadah kok. Nanti kalau kita beribadah sudah betul-betul sungguh-sungguh, urusan yang lainnya itu Allah yang nurusin. Kamu akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Kita semua akan dimudahkan oleh Allah. Ya, sudah kembali ke sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi semuanya yang kita alami dalam hidup ini itu yang ngatur itu Allah. Ketika kita mendapatkan kebaikan, ya kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan ketidakbaikan atau kurang nyamanan atau ketidaksukaan kita enggak suka gitu, ya bersabar. Cuma itu saja. Seperti ya kalau tidak salah kita kemarin-kemarin kan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin itu sampai pada ini ya, hadis nomor 19 ini ya. Ya, nanti kita akan sampaikan ya bahwa dalam bab sabar ini nanti kita akan ketemu hadis yang mengatakan seperti ini loh Pak. Jadi kalau tadi ayat ini berbicara tentang pergantian malam dan siang, bertambahnya malam atau siang, perginya dan datangnya malam dan siang, itu semuanya adalah ayatin, merupakan tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah di qaumi yattaqun, bagi kaum yang bertakwa gitu kan. Nanti kita akan dapatkan ini loh, ini di hadis nomor 27 ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah hadis di mana qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda begini. Pada suatu ketika beliau mengatakan begini, beliau pidato, beliau berkhutbah atau berwasiat seperti ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib,
sungguh mengherankan li amril mukmin bagi urusan seorang yang beriman. Urusan orang beriman itu mengherankan. Kenapa? Kata Nabi maksudnya inna amrohu sesungguh urusan dia, urusan orang beriman itu kullahu semuanya lahu bagi dia khairun kebaikan. Urusan orang beriman itu semuanya baik. Gak ada urusan yang jelek. Padahal kita kenyataan dalam hidup ini kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek. Ya. Beli barang, dapat barang yang baik. Nanti satu kali beli barang yang sama, barangnya jelek. Waduh, gimana barang kayak gini, nggak bisa laku sebagaimana yang diharapkan, misalnya begitu. Jadi, tapi Nabi mengatakan urusan orang beriman itu ajaib karena urusan dia semuanya baik. Walaisa dzalika dan tidak ada yang demikian itu li ahadin bagi seorang pun illa lil mukmini kecuali bagi orang yang beriman. Jadi tidak ada bagi seorang manusia pun kecuali bagi manusia yang beriman saja yang segala urusannya itu ajaib, mengherankan. Apa maksudnya? In asobathu ketika menimpa kepada dia syarra'u sesuatu yang menyenangkan syakara dia pasti bersyukur. Fakana maka jadilah syukurnya ini khairon kebaikan lahu bagi dia. Wa in asobathu dan jika atau ketika asobathu menimpa kepadanya dorra'u penderitaan sesuatu yang tidak menyenangkan. Syarra ini sesuatu yang menyenangkan, kalau orang ujian ya lulus. Yang tidak menyenangkan tidak lulus. Kalau orang melamar pekerjaan diterima itu syarra, ya menyenangkan. Ditolak dorra, enggak menyenangkan. Ya, kalau cari uang dapat apalagi banyak itu syarra menyenangkan. Cari uang udah setengah mati berusaha enggak dapat. Atau andai kata dapat cuma sedikit tidak sesuai yang diinginkan. Ini dorra. Ya, badan sehat sarra, badan lagi sakit dorra. Dan seterusnya. Orang beriman itu kata Nabi ketika menimpa kepada dia ke sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, maka syukurnya itu menjadi lebih baik bagi dia. Dan apabila menimpa kepada dia penderitaan sesuatu yang tidak menyenangkan, sobaro dia bersabar. Fakana maka jadilah sabarnya ini khairon kebaikan lahu bagi dia. Jadi orang beriman itu tidak ada ruginya. Sakit aja orang beriman itu baik itu bagi orang beriman. Padahal sakit loh. Sakit kan dalam dipandang dari sudut pandang lain, kasihan orang itu ya. Jadi saudara sekalian, sakit itu tidak enak, tapi bagi orang beriman itu baik kalau dia bersabar. Karena ketika dia bersabar menderita sakit, penyakit yang dia derita itu menjadi penggugur bagi dosanya. Kita sakit itu karena dosa kita. Tuh. Masih ingat enggak ketika kita berjumpa dalam surat apa tuh sing Abu Bakar itu? Surat apa Mas? Surat ayatnya piye bunyi ayatnya? Aku kelalen. Gimana bunyi ayatnya? Ingat enggak? Jadi gampangnya singkat cerita gini aja. Pada suatu ketika turun ayat. Nah itu yang saya mau sampaikan ayatnya tuh. Sekarang ini pas lupa saya. Saya mau disampaikan lupa. Nah ketika turun ayat itu, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab itu. Itu ya. Laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab. Ya, itu di ayat berapa itu ya? Laisa bi amanikum wala amaniya ahlul kitab. Nah, itu di surat ayat berapa itu Mas? Laisa bi amaniyikum. Bi amaniyikum. Bentar, aku cari. Amaniyikum.
Laisa bi amanikum wala amaniya ahlul kitab lho. Ayat piro kuwi Mas? Laisa bi amanikum wala amaniya ahlul kitab. Oh An-Nisa ya. Coba kita lihat ya. Surat An-Nisa ini loh. Surat An-Nisa ayat 23. Oh 123. Kalau 23 enggak mungkin lah. Itu masih kalau 123 iya. Nah ini dia nggih. Nih Jazakallahu khairan Pak. Nah, ini enggak hafal Al-Qur'an. Enggak hafal Al-Qur'an. Ya, tapi bisa ngasih tahu saya nih. Jadi masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi ini loh ketika ayat ini turun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Suatu ketika turun ayat ini, laisa bi amaniyikum, bukanlah angan-angan kalian, wala amaniyi, dan bukan pula angan-angan ahlil kitab, orang-orang ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dulu guru saya ketika mengajarkan ini kepada kami, saya masih ingat banget, beliau mengatakan urusan agama, urusan keyakinan itu bukan urusan angan-angan. Urusan kenyataan, urusan yang nyata, bukan urusan angan-angan. Jadi urusan agama itu tidak berdasarkan angan-angan kalian, hei para muslimin, hei orang-orang Islam, wala amani ahli kitab, dan bukan pula angan-angannya orang ahli kitab. Ini saudara bisa lihat, cek sendiri surat An-Nisa ayat 123 tadi ya. Ini saya bukakan di sini nih. Nah, Kementerian Agama mengambil tafsirnya yang ini, pahala dari Allah karena menjalankan ajaran agama itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, wahai orang-orang muslim, dan tidak pula atau bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, kejahatan, yujza bih, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu tadi. Yujza bih, dia akan dibalas dengan sebab kejahatannya tadi. Ya, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wala yajid lahu, dan dia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Wala yajid lahu, dan tidak akan dia mendapatkan lahu bagi dirinya min dunillah, dari selain Allah, waliyan, pelindung, wala, dan tidak pula nasiron, penolong. Jadi tidak ada pelindung dan penolong kecuali Allah. Tuh. Ini ketika turun ayat ini, ya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ini. Di sini dimuat apa enggak hadisnya ya? Nah ini. Ini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ini tulisannya kecil-kecil sih, saya bahkan yang gede-gede. Ini di surat An-Nisa ayat 123 ya. Nah ini loh. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Apa maksudnya kata Ibnu Katsir? Ini Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Ini dzukira lana annal muslimina wa ahlal kitab iftakharu. Telah diceritakan kepada kami bahwa para muslimin dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di Madinah sana iftakharu, masing-masing membanggakan dirinya. Orang muslim membanggakan dirinya. Kami ini orang muslim, ini pasti masuk surga.
Orang Yahudi nggak mau kalah. Kami orang Yahudi yang akan masuk surga. Kalau nggak Yahudi nggak akan masuk surga. Orang Nasrani juga nggak mau kalah. Kami orang-orang Nasrani yang akan masuk surga. Orang-orang Islam itu domba-domba yang sesat itu. Jadi masing-masing pede, percaya diri masuk surga. Ini diceritakan kepada kami bahwa muslimin membanggakan diri, orang-orang itu juga. Faqala ahlul kitab, maka berkatalah waktu itu orang ahli kitab, kebanggaan yang mereka ucapkan begini. Nabiyuna qabla nabiyikum. Jadi orang ahli kitab, orang Yahudi mengatakan, Nabiyuna qabla nabiyikum. Nabi kami lebih dulu sebelum nabi kalian ada. Nabi kami lebih senior, Nabi Musa. Nabi kalian, Nabi Muhammad itu di belakang itu, junior itu. Tapi tidak pelongo-pelongo, walaupun junior. Wa kitabuna, dan kitab kami Taurat qabla kitabikum, sudah ada sebelum kitab kalian. Fanahnu aula billahi minkum, maka kami orang-orang ahli kitab ini lebih pantas, lebih patut dengan Allah daripada kalian, lebih dekat dengan Allah daripada kalian. Orang muslim, wa qalal muslimun, dan berkatalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim diomong gitu nggak mau kalah. Nahnu aula billahi minkum, kami ini lebih dekat kepada Allah daripada kalian. Nabi Yuna, nabi kami khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Wa kitabuna, sedangkan kitab kami Al-Quran yaqdi, akan memutuskan alal kutub, atas segala kitab-kitab allati kanat qablahu, yang telah ada sebelumnya. Nanti di akhirat yang akan dipakai oleh Allah untuk mengadili manusia bukan KUHP, bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi kitab kami Al-Quran, bukan kitab Taurat, bukan kitab Injil. Itu mereka banggakan begitu. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Terus juga turun ayat di belakangnya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Al-ayah. Turun dua ayat ini. Fa'af lajallahu hujjatal muslimin ala man nawa'ahum min ahlil adyan. Maka Allah pun mengalahkan hujah, Allah mengalahkan hujahnya muslimin terhadap apa yang mereka pamerkan tadi. Orang muslim enggak boleh bilang begitu. Orang ahli kita juga enggak boleh bilang begitu ya. Tidak boleh membanggakan diri sebagai sudah beragama Islam terus pasti begini-begini, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini urusan balasan di akhirat. Urusan agama ini tidak berdasarkan angan-angan kalian. Tapi dasarnya adalah may ya'mal su'an yujza bih. Ya, ini loh. May ya'mal su'an, siapa yang berbuat jelek, berbuat dosa, yujza bih, pasti akan dibalas dengan sebab dosanya tadi. Gak peduli kamu orang muslim, gak peduli kamu orang Yahudi atau orang Nasrani, orang ahli kitab, pokoknya siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, pasti akan dibalas oleh Allah. Itu. Makanya gak boleh kita membanggakan kalau sudah orang Islam sudah pasti akan dihapuskan dosa-dosanya, pasti akan masuk surga. La ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga kok. Jadi orang cukup bilang la ilaha illallah pasti masuk surga. Oh enggak begitu. Tapi siapa yang berbuat jelek pasti akan dibalas dengan sebabnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang berbuat baik, man ahsana, barang siapa yang berbuat baik, ya, ini tadi di belakangnya ini yang turun di belakangnya. Wa man ahsanu dinan, dan siapa yang membaikkan agamanya, mimman aslama, dari antara orang yang telah menyerahkan diri wajhahu lillah, orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik. Jadi orang suruh berbuat baik, bukan berbuat jelek. Kalau berbuat jelek akan dibalas oleh Allah. Nah, ketika turun ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq ini ya. Ini nih saya sampaikan hadis yang saya mau sampaikan ini. Pada waktu itu Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
fakullu su'in amilnahu fakullu su'in, maka setiap kejelekan amilnahu, kami pernah melakukannya ya Rasulullah. Walaupun kami sekarang sudah masuk Islam, tapi kami dulu pernah berbuat jelek juga ya Allah. Dulu sebelum kami masuk Islam, kami berbuat jelek juga. Kami menyembah berhala, kami berbuat dosa, kami lakukan perbuatan jelek ya Rasulullah. Terus juzi nabi gitu. Apakah kami akan dibalas dengan sebab itu? Apakah kami akan dibalas karena dosa kami yang pernah kita lakukan dulu ya Rasulullah? Faqalan nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Ghafarallah, semoga Allah mengampuni laka kepada kamu ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar. Aduh, kamu kok ngomong begitu Abu Bakar? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Alasta tamrot, bukankah kamu pernah sakit? Kamu pernah sakit enggak Abu Bakar? Alasta tansobu, bukankah kamu pernah merasa lelah, capek? Alasta tahzanu, bukankah kamu pernah merasa sedih, susah? Alasta buka al-awa'u, bukankah pernah menimpa kamu sakit kepala? Qala, menjawablah Abu Bakar, bala, iya ya Rasulullah, aku pernah sakit dalam hidupku. Aku pernah merasa badan ini letih. Saudara pernah enggak tiba-tiba badannya rasa malas, lemas gitu? Koler, ngapa-ngapain koler? Pernah ya? Pernah enggak? Pernah toh? Padahal enggak ngapa-ngapain, enggak kerja berat kayak buruh sawit atau buruh pelabuhan atau buruh-buruh kasar lainnya, tapi lelah badannya. Bukankah kamu pernah lelah? Bukankah kamu pernah bersedih? Iya, aku pernah semuanya ya Rasulullah. Pernah sedih juga dan pernah sakit kepala juga ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, fahuwa ma tujzauna bih, maka dia itulah apa yang kalian dibalas oleh Allah dengan sebab perbuatan jelekmu, perbuatan dosamu. Jadi kalau kita sedih itu karena kesalahan kita di masa lalu. Nah, jadi begitu ceritanya ya. Ini saya sampaikan ini semua dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita semua tentang ayat yang sedang kita bicarakan tadi. Peristiwa malam, pergantian malam dan siang hari ya. Ya, ini diterangkan di sini. Aud atau kata Ibnu Katsir, ta'aqabuhuma, pergantian keduanya siang dan malam, idza jaa, ketika datang hada yang ini, ketika datang malam, zahaba hada, pergilah yang ini, pergilah siang. Wa idza zahaba hada, dan ketika pergi yang siang ya, kemudian jaa hada, datanglah yang malam. Itu la yata'akharu anhu syai'an, kata Ibnu Katsir. Siang dan malam itu datangnya atau perginya la yata'akhir, tidak pernah terlambat. Anhu, darinya syai'an, sedikit pun. Jadi siang dan malam itu, matahari terbit dan tenggelam itu Pak, Bu, itu terbit dan terbenam tepat dengan ketentuan Allah. Tidak mundur sedikit pun. Tepat. Jadi sesuai dengan ketetapan Allah. Siang dan malam akan datang tepat pada waktunya. Tidak akan pernah mundur. Terlambat kok enggak siang-siang itu, enggak ada ceritanya kayak gitu Pak. Kalau kita terlambat kan langganan Pak. Sholat datang terlambat, kita langganan. Saya juga sering terlambat datang. Gara-gara asik-asik baca-baca, ngurus-ngurus atau ngetik-ngetik gini. Aduh, komat, belum wudu lagi. Wah, ya gitu kadang-kadang ya. Nah, saudara juga kadang-kadang datang terlambat. Itu ya biasa manusia seperti itu. Nah, matahari dan bulan terbit dan tenggelam, muncul dan hilang. Demikian juga siang dan malam datang dan pergi, itu tidak mundur sedikit pun. Kama qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, yughsil lailan nahara yablubuhu hasisa. Yughsil laila,
akan menutupi malam hari, an-nahara akan menutupkan, Allah akan selalu menutupkan malam, an-nahara kepada siang, atau sebaliknya Allah akan menutupkan siang kepada malam. Kan pernah Nabi ditanya, lalu Nabi menjawab, apa namanya? Ketika siang datang, malamnya di mana? Ya ditutupi oleh Allah. Tempatnya di sini-sini juga kok, di bumi ini juga. Ketika siang datang, malamnya mana? Malamnya enggak ada, pergi sudah. Kenapa? Karena ditutupi oleh Allah. Mata kita enggak melihat malam lagi. Padahal malam ada sebetulnya. Nah, dunia jin berbalikan dengan kita. Mereka siang hari gini tidur, malam bangun, bergerilya. Nah, kalau kita malam disuruh tidur, siang suruh kerja. Tuh. Nah, ini kata Allah, yughsil lailan nahara. Dia Allah itu Muhammad yang menutupkan malam an-nahara kepada siang, wa yatlubuhu, dan siang akan menyusuli, mengiringinya, menyusulinya hasisan dengan cepat. Ya, begitu. Datang malam, pergi siang. Datang siang, pergi malam. Sama seperti waqala, dan Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 40 ini ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari pantas baginya untuk menyusul bulan, dan tidak pula malam akan mendahului siang. Ya, kullun fi falaki yashabun. Masing-masing beredar pada orbitnya, pada waktunya. Sama dengan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, falikul isbah, dia Allah itulah yang membelah waktu subuh, atau dia Allah lah yang membelah biji-bijian menjadi tumbuhan, atau membelah waktu malam sehingga muncullah subuh. Wajalal laila sakana, dan dia Allah juga yang menjadikan malam ini tenang, malam hari tenang. Wasyamsa, dan dia Allah juga yang menjadikan matahari, wal qamara, dan bulan, husbanan, sebagai alat untuk menghitung, sebagai perhitungan. Dzalika takdirul azizil alim. Dzalika, yang demikian itu adalah takdirul azizi, ketetapan yang maha gagah perkasa, al alim, yang maha mengetahui. Jadi kata Allah, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati, dan apa yang Allah ciptakan di langit. Apa yang Allah ciptakan di langit itu apa? Ini wa fi ma khalaqallahu wa ma khalaqallahu, maksudnya wa fi ma khalaqallahu minasyamsi wal qamar, apa yang Allah ciptakan di langit berupa matahari dan bulan, kemudian wan nujum, dan bintang-bintang, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Bukan hanya matahari, bulan, dan bintang yang ada di langit, ada para malaikat di sana, ada Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, roh-rohnya mereka ada di sana semuanya. Ya. Ini kalau tafsir Jalalain mengatakannya wa ma khalaqallahu fis samawati, dan apa yang Allah ciptakan di langit, yaitu min malaikatin, dari para malaikat, wa syamsin, dan matahari, wa qamarin, dan bulan, wa nujumin, dan bintang, wa ghairi dzalik, sama ya, dan selain itu wa fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wal ardi, wa fil ardi maksudnya, dan apa saja yang Allah ciptakan di bumi ini, apa yang Allah ciptakan di bumi, minasyajari, berupa pohon-pohonan, wad dawab, dan binatang-binatang yang melata, wal jibal, dan gunung-gunung, wal bihar, dan lautan-lautan, wa ghairi dzalik, dan semua itu. Kalau tafsir Jalalain mengatakan min hayawan, dari bangsa hewan, wa jibalin, dan gunung-gunung, wa biharin, dan lautan, wa anharin, dan sungai-sungai, wa asjarin, dan pohon-pohon, wa ghairiha, dan yang selain itu. Ibnu Katsir juga sama. Maksud ayat ini, ya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Maksud ayat ini minal ayatid dallati, pergantian siang dan malam,
apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi semuanya itu minal ayati, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dallati yang menunjukkan Allah kepada azamatihi, kebesaran Allah taala. Kama qala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ini surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min ayatin, dari tanda kekuasaan Allah, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, yamurruna 'alaiha, mereka semuanya berjalan di atasnya. Ya, mereka manusia semuanya berjalan di atas tanda-tanda kekuasaan Allah. Tiap hari manusia berjalan, di siang hari, di malam hari, ada tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Tapi mereka, wahum, dan mereka, anha, darinya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, mu'ridun, berpaling, gak pernah ngereken. Beda dengan kita, orang yang mengaku beriman. Kalau kita mengaku beriman, pagi hari sholat subuh, zikir pagi. Nanti siang hari kita sholat duhur, zikir lagi. Sholat asar, sholat lagi, terus zikir lagi. Habis itu zikir zikir petang sebelum matahari terbenam. Terus sholat maghrib. Habis maghrib baca Al-Quran. Saya nggak tahu nih, orang-orang di sini habis maghrib saya tinggalkan, saya lihat di HP, pada ngobrol-ngobrol ya. Kok yang nggak ada ide salah satu gitu ngajarin apa itu qiraah kah itu. Kok nggak ada ide muncul gitu? Apa nggak ada yang berani ngajar? Apa nggak tahu bahwa itu membuang-buang waktu? Padahal sampai duduk di masjid, di tempat sholat tadi, nggak bergeser dari tempat sholatnya, terus baca Al-Quran situ, atau diam saja, itu sudah dihitung sholat terus itu sampai isya, dikasih pahala seperti orang sholat terus. Padahal nggak sholat, selama tidak kentut, selama tidak ngomong dengan orang-orang. Nah, jadi selama ini saudara rugi kalau tengok-tengok, lebih baik kerja. Makanya aku pergi kerja aja, aku sudah. Ya, nah saudara mestinya kerja. Apa kerjanya? Ya baca Quran, itu kan kerja, amalan itu. Mau baca Quran satu huruf 10 kebaikan ya. Ya ini loh. Berapa banyak tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Mereka manusia melalui semua itu, tapi mereka berpaling darinya. Waqala, dan Allah juga berfirman, Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, unduru, perhatikanlah oleh kalian semua, kalian perhatikanlah, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma tughnil ayatu wan nudur, dan tidaklah mencukupi tanda-tanda kekuasaan itu, wan nuduru, dan peringatan-peringatan itu, an qaumil la yu'minun, terhadap kaum yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu memang ya menganggap malam siang itu biasa saja. Padahal di malam hari ada hal-hal yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita sampai hari ini mungkin enggak ada yang mengamalkannya. Nabi kita setiap malam sebelum tidur, Pak, itu baca surat Al-Isra dari ayat 1 sampai habis. Nanti di malam Jumat baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Nabi mengajarkan seperti itu. Di malam hari, setiap malam Nabi membaca surat Al-Isra dari awal sampai akhir. Kemudian membaca surat As-Sajdah dari awal sampai akhir. Setiap malam loh. Kemudian baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir. Kemudian baca surat apa? Surat yang didahului dengan ha mim ha mim ha mim. Itu dibaca semua oleh Nabi. Masya Allah. Saya kira kok enggak ada kita nih yang kayak gitu ya. Saya aja belum sanggup, Pak. Nah, itu dibaca malam hari aku kerja ya, Pak. Mau aku pindah siang, enggak ada pasien yang nanti pada kerja semua. Nah, kebiasaan di tempat kita ini kan berobat kalau enggak siang, malam. Kalau enggak pagi, malam. Atau siang, itu kan siang di rumah sakit maksudnya. Kan enggak semua orang ke rumah sakit, enggak semua orang sakit parah kan. Nah, jadi begitu. Makanya ya saya harus mengganti amalan lain untuk menutup kekurangan saya. Ya salah satunya ya saya ngajarkan Al-Quran begini ini. Saya berharap Allah akan memberi pahala yang tidak kalah dengan orang-orang yang
punya kesibukan amalan yang lainnya, gitu loh Pak. Ya, ini masih ada lagi ayat-ayat yang lainnya Pak. Jadi kesimpulan saudara sekalian, kita jangan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan bisa kita dapat. Jangan sampai, ya, sekecil apapun amalan kita usahakan. Jadi jangan, orang Solo bilang tengok-tengok. Nah, ini orang Jawa bilang tengok-tengok, tapi tengok-tengok nemu geduk. Diam aja di rumah datang geduk, tapi geduk yang ngasih Pak Rahmat kok. Bukan kamu nemu, dikasih Pak Haji Rahmat kok. Ya apa Haji Rahmatnya? Ya. Jadi saudara sekalian, ini nasihat saya yang berlaku buat diri saya sendiri dan buat antum semuanya. Mari kita berusaha menjadi orang yang lebih banyak bisa menggunakan waktu untuk beramal soleh. Karena nanti di belakang ayat-ayat ini Pak akan ada beberapa ayat yang dahsyat yang kita semua harus betul-betul mengerti ayat tersebut dan kalau bisa menghafalkannya atau setidak-tidaknya kalau nggak bisa hafal menjalani isinya, itu yang paling penting. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.